Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 1 polinomial, yaitu kita masuk di bagian yang keempat, di mana pada bagian keempat ini kita akan sama-sama belajar tentang pembagian polinomial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat mengoperasikan pembagian polinomial dengan cara bersusun. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengoperasikan pembagian polinomial dengan metode Horner. Dan yang ketiga, kalian dapat menggunakan teorema sisa. Kita langsung saja ke yang pertama, pembagian polinomial dengan cara bersusun. Di sini langsung saja ke contoh permasalahannya ya, agar lebih mudah untuk dipahami. Prinsipnya sama, pembagian polinomial itu sama dengan pembagian angka, yaitu dengan cara bersusun. Itu nanti caranya sama. Yang pertama, bagilah 4x pangkat 4 ditambah 17x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1 dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1. Maka langkah pertama kita buat dulu seperti ini. Ada tanda baginya. Ditulis dulu 4x yang mau dibagi itu kan 4x pangkat 4 ditambah 17x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1. Ini yang berada di sebelah kanan. Kemudian yang berada di luar tanda bagi ini atau tanda biasanya akar ya. Nah, itu kita tuliskan pembaginya x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1. Tulis di sebelah sini. Kemudian kenapa sih kok di atasnya itu bisa dapat 4x kuadrat? Kita lihat dulu masing-masing suku yang memiliki pangkat tertinggi dari pembagi maupun yang dibagi. Kalau yang pembagi itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Sementara yang dibagi itu pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Maka 4x pangkat 4, ini kita bagi terlebih dahulu dengan x kuadrat. 4x pangkat 4 dibagi x kuadrat, yang dilihat cukup bagian depannya saja. 4x pangkat 4 dibagi x pangkat 2. Itu hasilnya 4x pangkat 2. 4x pangkat 2, setelah kita mendapatkan angka yang depan ini, baru kita kalikan dengan yang sebagai pembaginya. 4x kuadrat dikalikan x kuadrat ketemu 4x pangkat 4. Kemudian ditambah dengan 4x dikalikan 4x kuadrat ketemu 16x pangkat 3. Dikurangi, di sini tandanya dikurangi, 1 kalikan 4x kuadrat ketemu 4x kuadrat. Tujuan kita adalah akan menghilangkan bagian yang paling depan ini. Maka tanda yang cocok itu adalah tanda pengurangan. 4x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4, 0. Maka tidak ditulis. Kemudian 17x pangkat 3 dikurangi 16x pangkat 3, 1x pangkat 3. Cukup dituliskan x pangkat 3 saja. Kemudian di sini negatif 3x. Di sini tidak ada 3x-nya ya. Maka tulis saja negatif 3x. Karena bawahnya, yang bagian bawah ini tidak ada yang variabelnya hanya x. Maka cukup dituliskan lagi 3x. Ditulis di bawahnya. Kemudian di bawah ini kan ada negatif 4x kuadrat. Angka 0, atas tidak ada x pangkat 2. Maka anggap saja atasnya adalah 0. 0 dikurangi negatif 4x kuadrat, jadinya plus. Kita urutkan pangkatnya yang tertinggi 3, kemudian 2, 1, dan yang terakhir tidak berpangkat. 1 dikurangi bagian bawahnya tidak ada yang berupa angka saja, maka 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Dari pembagian yang pertama kita peroleh masih ada sisa x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat
dikurangi 3X ditambah 1. Kita ulangi langkah yang tadi, dilihat yang paling depan, itu pangkatnya X pangkat 3. Maka X pangkat 3 dibagi X kuadrat hasilnya berapa? Hasilnya X. X pangkat 3 dibagi X kuadrat, ketemunya X. Setelah kita ketemu X ini kita kalikan lagi dengan pembaginya. X kalikan X pangkat 3, ketemu X pangkat 3, ditambah 4X kalikan X, 4X kuadrat, dikurangi, tandanya tetap dikurang, 1 kalikan X, ketemu X. Cara yang sama, bagian depannya ini yang akan kita hilangkan. Maka di sini tandanya min. Ini kurang tanda negatif. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 itu 0. 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat ini juga 0. Kemudian negatif 3X dikurangi negatif X. Ada pengurangan ketemu negatif jadinya plus. Sama saja negatif 3X ditambah X, itu ketemunya negatif 2X. 1 dikurangi 0, hasilnya 1. Negatif, ini sisanya negatif 2X ditambah 1. Kita lihat, negatif 2X apakah bisa dibagi X kuadrat? Ternyata ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena pangkatnya antara yang mau dibagi dengan yang pembaginya itu lebih besar yang pembaginya. Artinya sini sudah mentok ya. Maka hasilnya 4X pangkat 4 ditambah 17X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1. Ketika dibagikan dengan X kuadrat ditambah 4X negatif 1, itu hasil baginya 4X kuadrat ditambah X, tetapi masih memiliki sisa negatif 2X ditambah 1. Yang bagian atas itu kita sebut sebagai hasil bagi, sementara bagian yang bawah ini kita sebut sisa. Sisa itu lebih kecil pangkatnya daripada pembagi. Hasil baginya 4X kuadrat, kemudian ditambah X, sisanya negatif 2X ditambah 1, pembaginya bagian yang depan, yang dibagi itu bagian yang belakang. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 4X pangkat 4 ditambah 17X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1, itu yang dibagi, sementara pembaginya itu X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1, hasil baginya itu 4X kuadrat ditambah 1, sisanya 25. Ruas kiri dan ruas kanan itu ketika ruas kanannya dioperasikan, pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa, nanti ketemunya akan sama persis dengan yang dibagi. Maka dari kesimpulan ini, kita bisa menuliskan secara umum bahwa Fx atau yang dibagi itu sama saja dengan Px pembagi dikalikan Hx hasil bagi ditambah sisa. Fx sama dengan Px dikalikan Hx ditambah Sx. Yang dibagi sama dengan pembagi kalikan hasil bagi ditambah sisa. Di sini ada keterangan jika Fx berderajat N dan Px berderajat M, dengan M itu kurang dari N, maka Hx berderajat N min M. Dan sisanya atau Sx ini berderajat paling tinggi M min 1. Ini yang perlu dipahami ketika kita menggunakan cara pembagian bersusun. Untuk berikutnya, cara yang kedua, pembagian itu tidak hanya dengan cara bersusun saja, tetapi kita bisa menggunakan dengan cara Horner. Bagaimana sih kita ketika akan menggunakan Horner? Nanti dengan metode Horner ini ada beberapa tipe. Tipe yang pertama itu pembagian polinomial oleh X ditambah K. Jadi nanti bentuknya ada variabel dan angka. Bisa plus, bisa negatif. Itu nanti prinsipnya sama. Contoh di sini ketika
Gunakan metode Horner untuk membagi 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6 dengan x ditambah 3. Jadi yang mau kita bagi itu 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 6. Pembaginya adalah x ditambah 3, x plus k, di mana k-nya adalah 3. Maka langkah yang pertama, kita harus tahu dulu pembuat 0 dari pembaginya. Pembaginya kan x ditambah 3, maka kita sama dengankan 0, kita peroleh bahwa x-nya itu sama dengan negatif 3. Kita sudah mendapatkan nilai x-nya, yaitu negatif 3, maka langkah berikutnya ketika kita akan menggunakan metode Horner, kita harus bisa merinci atau memilah-milah mana sih koefisien dari masing-masing suku. Pangkat tertingginya di sini adalah pangkat 3. Kita lihat yang pangkat 3 itu koefisiennya berapa? Koefisiennya 2, maka ditulis 2. Kemudian pangkat terendah atau setelah negatif, setelah 3 itu berapa? 2. Yang pangkat 2 itu koefisiennya berapa? 5. Di bawahnya 2 itu ada 1. Ada tidak di sini? Ternyata tidak ada yang variabelnya berpangkat 1. Maka kita tuliskan koefisiennya 0. Kemudian berpangkat 0, variabelnya berpangkat 0, itu adalah 6. X pangkat 0 itu kan 1. 6 kalikan 1 sama saja dengan 6. Jadi di sini 6. Maka kita peroleh koefisiennya 2, 5. Kemudian yang berpangkat 1 itu karena tidak ada, berarti koefisiennya 0 dan 6. Kita sudah memperoleh ini, dibagi dengan negatif 3. Setelah kita mendapatkan baris yang pertama, ada 2, 5, 0, 6, kita turunkan. 2 ini turun ke bawah, maka tetap 2. Kemudian langkahnya, 2 ini kita kalikan dengan negatif 3, dengan nilai X-nya. 2 kalikan negatif 3, ketemu negatif 6. 6 ini kita tuliskan di suku keduanya, di bawah 5. Maka di sini negatif 6. Setelah itu kita jumlahkan. 5 ditambah negatif 6, ketemu negatif 1. Langkahnya sama, nanti negatif 1 dikalikan negatif 3, ketemunya 3. 0 ditambah 3, hasilnya 3. 3 kalikan negatif 3 itu negatif 9. Negatif 9 ditambah 6 berapa? Negatif 3. Maka yang terakhir ini, negatif 3 ini disebut sisa. Kemudian di depannya sisa itu disebut koefisien hasil. Maka kita peroleh bahwa koefisien hasilnya itu 2, negatif 1, dan 3. Yang bagian belakang tidak ada variabelnya, maju 1, berarti nanti variabelnya berpangkat 1, negatif 1 kalikan X, di sini tetap negatif X, kemudian depannya lagi berpangkat 2, maka X kuadrat. Jadi hasil baginya adalah 2X kuadrat min X ditambah 3. Ini ya hasil baginya. Sisanya berapa? Sisanya 3. Yang bagian terakhir disebut sisa, yang depannya disebut koefisien dari hasil. Ini untuk metode Horner dengan tipe yang pertama. Kita lanjut untuk tipe yang kedua. Bagaimana jika bentuknya itu bukan hanya X ditambah B, tetapi ada AX ditambah B. Jadi depan variabel X itu ada angkanya, dan angkanya itu bukan 1. Maka AX ditambah B. Hasil baginya itu nanti HX atau hasil baginya dibagi dengan koefisien yang ada di depan X-nya. Di sini langsung ke contoh ya, biar paham.
Gunakan metode Horner untuk membagi 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 dengan 2x dikurangi 1. Maka langkah yang pertama kita harus tahu dulu pembuat 0 dari pembagi. Pembuat 0 dari pembaginya berapa? 2x dikurangi 1 kita sama dengankan 0, maka nanti diperoleh x-nya itu setengah. Setengah dituliskan di bagian luar, sama seperti tadi. Kemudian yang bagian dalam, di baris pertama, itu kita melihat di koefisien dari yang akan dibagi. Ada 2, ada negatif 5, ada 4, ada negatif 3. Langkah berikutnya, yang suku pertama ini turun, 2-nya turun. Kemudian kita kalikan, 2 kalikan setengah, ketemu 1. Negatif 5 ditambah 1, ketemu negatif 4. Negatif 4 kalikan setengah, itu negatif 2. 4 ditambah negatif 2 itu 2. 2 kalikan setengah hasilnya 1. Negatif 3 ditambah 1 itu negatif 2. Maka yang terakhir ini disebut sisa, sisanya yaitu 2. Sementara bagian yang depan itu koefisien hasil bagi. Kalau tadi X ditambah B itu koefisiennya langsung ditulis seperti ini. Tetapi karena ini bentuknya pembaginya itu AX plus B, atau boleh AX min B, itu nanti hasil baginya dibagi dengan koefisien yang berada di depan X-nya. Kalau di sini 2X, maka A-nya itu adalah 2. Maka kita bagi dulu 2 dibagi 2 itu nanti ketemunya 1, negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2, kemudian 2 dibagi 2 itu 1. Boleh kita caranya seperti itu atau juga boleh nanti setengah atau 1/2 dikalikan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2, hasilnya sama. Ini untuk bentuk yang AX plus B, itu hasil baginya HX per A. Kemudian kita lanjut, untuk pembagian polinomial, bentuknya itu pembaginya berupa pangkat 2. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka nanti hasil baginya adalah H2X per A. Untuk lebih sementara sisanya itu S2X ditambah S1 dikurangi S2 kalikan K1. Untuk lebih memahami kalimat ini kita langsung saja ke contoh ya. Jika ada, gunakan metode Horner untuk membagi 4x pangkat 4, x pangkat 4 dikurangi 10x kuadrat dikurangi 5x ditambah 10 dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Ini pembaginya itu berupa bilangan berpangkat 2 atau polinomial berpangkat 2. Maka kita faktorkan dulu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3, itu bentuk pemfaktorannya adalah x min 3, x min 1. Kemudian kita cari x min 3 kita sama dengankan 0, x min 1 juga kita sama dengankan 0. Maka nanti diperoleh yang pertama x-nya itu 3 dan yang kedua itu x-nya 1. Boleh kalian menuliskan K1-nya itu 1, K2-nya itu 3, itu nanti hasilnya sama saja. Karena di sini yang saya contohkan K1-nya yang 3, K2-nya yang 1. Maka K1-nya itu 3, kemudian K2-nya itu 1. Langkahnya sama. Kita cari dulu, di sini kan pangkat 4, itu koefisiennya 1. Pangkat 3, karena tidak ada, berarti koefisiennya 0. Yang pangkat 2, itu negatif 10. Pangkat 1, itu negatif 5. Dan yang terakhir 10. Caranya sama nanti, satunya turun. Terus 1 kalikan 3 itu 3. 0 ditambah 3 ketemu 3. 3 kalikan 3, 9. Negatif 10 ditambah 9 itu negatif 1. Negatif 1 kalikan 3, negatif 3. Negatif 5 ditambah negatif 3, negatif 8.
Negatif 8 kalikan 3, negatif 24. 10 ditambah negatif 24 itu negatif 14. Kita dari sini, dari yang pertama, kita peroleh bahwa sisa yang pertama adalah negatif 14. Kemudian kita perhatikan yang depannya ini kita bagikan dengan K2-nya. K2-nya adalah 1. Caranya sama. Sisa yang tadi ini kita turunkan. Satunya tetap turun. 1 kali 1 itu 1. 3 ditambah 1 itu 4. 4 kalikan 1 itu 4. Negatif 1 ditambah 4 itu 3. 3 dikalikan 1 itu 3. Negatif 8 ditambah 3 itu negatif 5. Sampai di sini stop. Ini tidak dilanjutkan lagi karena tadi S1-nya itu adalah negatif 14-nya itu adalah sisanya. Berarti ini tidak ikut dihitungan. Nah, berhenti di sini kita peroleh sisa dari pembagian yang kedua adalah negatif 5. Nah, di sini yang paling depan ini kita sebut dengan koefisien hasil bagi, tetapi H2 ini hasil bagi yang kedua ini harus kita bagi dengan A, di mana A-nya itu adalah koefisien yang paling depan. Nah, di sini berhubung koefisiennya itu ternyata adalah yang di depan X kuadrat itu adalah angka 1. Maka 1, 4, dan 3 nanti kita bagi dengan 1. Hasilnya masih tetap. Ini ya. Hasil baginya tetap 1 X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Kenapa masih ini? Karena dibagi dengan 1. Dibagi dengan 1 itu tidak berpengaruh. Kecuali nanti ketika angka yang di depan itu atau A-nya itu 2. Nanti berarti 1X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 dibagi 2. Tinggal mengikuti saja. Ini kebetulan pembaginya adalah 1. Jadi ini hasil baginya. Untuk sisa, kita tinggal manut rumusnya saja. Sisa itu tadi S2X ditambah S1 dikurangi S2K1. S2-nya berapa sih? Negatif 5. Tinggal negatif 5X ditambah S1-nya itu negatif 14. Tulis saja negatif 14 dikurangi S2-nya negatif 5. K1-nya adalah 3. Kalau sudah seperti ini kan, tinggal kita hitung saja. Negatif 5X ditambah negatif 14. Di sini ada negatif 5 kalikan 3. Negatif 15. Negatif 15 ketemu negatif jadinya plus 15. Negatif 14 ditambah 15 ketemu 1. Maka sisanya adalah negatif 5X ditambah 1. Kemudian berikutnya menggunakan teorema sisa. Nah, di sini teorema sisa itu cukup mudah. Ketika ada polinomial Px dibagi X min C, maka sisanya sudah jelas itu adalah PC. Jadi nanti gini, ini kalau kita hitung menggunakan Horner, ada PX itu 2X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4 dikurangi 10X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dikurangi 10 dibagi dengan X pangkat 4. Dengan menggunakan Horner yang agak panjang ini, kita peroleh bahwa sisanya adalah 6. Kita cocokkan apakah benar ketika menggunakan teorema ini nanti hasilnya juga ketemu 6. Di sini pembaginya kan X plus 4. Pembuat nolnya berarti X plus 4 sama dengan 0, maka ketemu X-nya negatif 4. Kita tinggal memasukkan X-nya itu diganti dengan negatif 4. Px sama dengan 2x pangkat 5 ini, karena x-nya diganti 4, maka setiap ada x, ini kita ganti dengan negatif 4. Nah, diganti dengan negatif 4, nanti dihitung, ternyata hasilnya ketemu 6. Tanpa menggunakan Horner, kita langsung bisa memperoleh sisa atau memperoleh sisa dari pembagian ini yaitu 6. Ini berdasarkan teorema sisa yang pertama. Untuk teorema sisa yang kedua, itu ketika
berupa AX ditambah B. Nah, di sini ketika bentuknya AX ditambah B, maka sisanya itu tinggal kalian mensubstitusikan saja P sama dengan min B per A. Nah, di sini ditentukan sisanya berapa sih ketika dibagi 2X ditambah 3. A-nya itu 2, B-nya itu 3. Maka sisanya adalah negatif B per A. Maka tinggal kita dibuat pembuat nolnya ya. Negatif B per A sama saja dengan negatif 3 per 2. Maka tinggal kita substitusikan ke persamaan, X-nya diganti dengan negatif 3 per 2. Ini setiap ketemu X diganti dengan negatif 3 per 2, kita dihitung terus. Nanti akan memperoleh hasil yaitu negatif 39 dibagi 8. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Kemudian kita lanjut untuk teorema sisa yang ketiga. Di sini teorema sisa yang ketiga itu ketika sisa pembagian polinomial fx oleh x min a kalikan x min b adalah S sama dengan px ditambah Q. Dengan fa sama dengan pa plus Q dan fb sama dengan pb plus Q. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang kalimat ini, langsung ke contoh saja. Misal ada soal seperti ini. Diketahui suatu polinomial fx jika dibagi X ditambah 2 akan bersisa 8. Jika dibagi ini, sisanya 8. Jika dibagi X min 4, sisanya negatif 4. Tentukan sisa pembagian fx jika dibagi oleh X pangkat 2 dikurangi 2X min 8. Maka kita perlu menganalisis dulu. Tadi berdasarkan teorema sisa, X plus 2 itu berarti nanti F min 2, ketemunya sisanya 8. Ketika ini X min 4, berarti kan X-nya 4. Itu bersisa negatif 4. Maka bisa kita peroleh bahwa P min 2 plus Q sama dengan 8. Ini untuk persamaan yang pertama. Dan P4 atau 4P ditambah Q sama dengan negatif 4 itu sebagai persamaan yang kedua. Setelah mendapatkan persamaan 1 dan 2, kita bisa memperoleh nilai P dan Q-nya dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, nanti diperoleh P-nya itu negatif 2. Kemudian kita peroleh setelah tahu P-nya negatif 2, substitusikan ke persamaan. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2, nanti diperoleh nilai Q-nya yaitu 4. Setelah P dan Q-nya ini diketahui, kita bisa memperoleh sisa. Tadi, sisa itu PX ditambah Q. P-nya itu negatif 2, Q-nya itu 4. Maka sisanya adalah negatif 2X ditambah 4. Ini untuk tipe teorema sisa yang ketiga. Demikian video kali ini. Mari kita berefleksi. Seperti biasa, yang pertama, apakah sekarang saya dapat mengoperasikan pembagian polinomial dengan cara bersusun? Kemudian yang kedua, apakah sekarang saya dapat mengoperasikan pembagian polinomial dengan cara Horner? Dan yang ketiga, apakah sekarang saya dapat menggunakan teorema sisa? Coba kalian jawab sendiri bagian mana yang belum dipahami. Nanti diputar lagi video ini dari awal sampai akhir atau di bagian-bagian yang kalian belum paham. Jika kalian sudah menjawab iya dari ketiga ini, artinya kalian sudah tuntas di video kali ini dan siap melanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.